Masih belum tidur kan? Harus semangat kalian kuliah, karena kakak-kakak tingkat kalian yang kuliah S2 juga sampai jam 11 malam kuliah online. Oke. Ini baru 47 orang ya. Bentar ya. Sebentar, kasih tahu teman-temannya siap, silahkan online di Zoom. Oke, ini coba saya share screen sebentar. Coba kita, karena ini materinya penting. Nanti siapapun dosennya pasti ngasih tugas membuat sebuah makalah. Dan pengutipannya mulai dari sekarang kita belajar mengutip dengan cara yang baik dan benar atau proses sitasi. Jadi ada dua materi yang pengen saya sampaikan malam ini, yaitu bagaimana memparafrase atau menterjemah, menceritakan ulang dengan kata-kata kita tentang dasar teori atau konsep teori yang diambil dalam sebuah makalah. Kemudian bagaimana membuat daftar pustaka otomatis dengan aplikasi Mendeley. Jadi malam ini coba saya sampaikan. Sebentar dulu ya. Oke, sebentar. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Yang kelihatan Word-nya aja atau semuanya? Word-nya aja. Word-nya aja. Oh, berarti salah. Coba saya share semua screen. Oke, semuanya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Bentar ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah tugas. Bagaimana yang pertama mau saya sampaikan adalah yang materi pertama mensitasi atau bahasa ilmiahnya citation. Nah, atau bahasa lainnya adalah mengutip. Yang kedua, parafrase atau mensinonimkan. Karena apa? Coba kita lihat, nih lihat ya. Turnitin unmul, pisip unmul. Ada sebuah berita. Sebentar. Ini ada berita. Nih, validasi karya ilmiah mahasiswa dengan turnitin. Nah, ini di kampus, di Fakultas Fisip Unmul, mahasiswa ketika ingin menyelesaikan pendidikan S1, dan di sini kita Politeknik D3 dan S1, harus membuat karya ilmiah. Nah, di sini ada istilahnya menerapkan tingkat pengecekan kesamaan karya ilmiah mahasiswa dengan cara membandingkan dengan karya-karya ilmiah lainnya. Jadi, ketika kita mengutip sesuatu itu nanti terdetek ini plagiasi apa enggak. Nah, ke depannya aplikasi sistem plagiasi apa enggak ini di Politeknik juga diterapkan. Nah, nih, jadi tingkatnya. Oke, jadi ada manuskripnya, proposal, skripsi, jurnal, itu harus di-scan dengan aplikasi tertentu. Contohnya gini, kita lihat kemarin tugas kalian adalah pengertian website. Oke, tugas pertama adalah pengertian website. Ini berita ini menjadi bagian penting di dunia pendidikan. Kenapa? Sekarang sudah waktunya kita mengintegrasikan segala sesuatu supaya saling berkaitan satu sama lain. Contohnya begini, kemarin pengertian apa yang pertama tugas yang kalian bikin makalah?
Website. Website. Ini sudah aku jelaskan di link kemarin, cuman biar ku jelaskan ulang karena nggak mungkin ada yang nonton di YouTube. Pengertian website. Nah, ini kan pengertian website. Kita coba cari sumber rujukannya. Nah, di bawah ini daftar rujukannya, daftar pustaka atau daftar rujukan. Nanti kita buat pengertian website. Pengertian website kita cari di internet. Website adalah, nah seperti ini kan. Banyak dapatnya, bisa dari website ini, dari Merdeka, bisa dari Wikipedia, ya kan? Coba kita lihat dari Merdeka, kita buka tab baru. Sebentar, ini loadingnya agak lemot. Coba kita buka web yang lainnya. Nih, Indo website. Kita buka. Nah, yang Indo website langsung otomatis terbuka. Coba kita buka selengkapnya dulu. Oke, bisa lihat kan? Sangat jelas, Pak. Sebentar. Ini mousku ini sensitif nih. Harus tahan napas ketika memindahkan kayak gini nih. Sebentar. Nah, jadi sebagai seorang mahasiswa mengutip kayak gini bukan cuman asal ngutip. Nih, jadi pengertian website. Nah, kita copy seperti ini ya. Kita salin, baru kita pastekan ke sini. Oke. Ini teorinya sudah ada di sini. Tapi rujukannya kita nggak tahu dari dapat di mana ya. Ibaratnya sumber pustakanya, jadi bukan ngambil dari sini. Rujukannya dari sini. Ini copy, salin, paste seperti ini. Nah, ini nggak boleh kayak gini. Ini bukan cara seorang akademisi. Ini gaya kalian waktu kita masih SMP atau SMA lah bikin makalah seperti ini. Nah, sekarang ketika membuat pengertian ini, yang pertama harus kita kutip sumbernya, dapatnya dari mana. Yang nulis ini siapa, ya kan? Yang menulis ini siapa? Coba kita lihat di sini. Jadi kita harus masukkan referensinya. Jadi di Microsoft Word itu ada namanya reference. Nah, di sini reference. Sebentar, ini agak loading. Karena terkoneksi dengan aplikasi ini, Mendeley ini. Coba kita open Mendeley-nya. Nah, ini nanti tugas kalian harus nginstal Mendeley ini tugasnya. Bisa jadi kemungkinan besar perkuliahan malam ini perkuliahan terakhir kita, mata kuliah pengantar aplikasi, pengantar teknologi informasi. Jadi kalian simak karena ini menjadi sesuatu yang penting ketika kita mengerjakan tugas yang lain. Pokoknya kuulangi terus kalimat itu. Nah, di sini ada sebuah aplikasi Mendeley, cara nginstalnya apa sudah kalian bisa nonton di YouTube nanti. Yang mau saya lakukan adalah mau add entry manually. Nah, saya ngambil sumber rujukannya dari halaman webpage, dari halaman website. Judulnya apa di sini? Pengertian, penjelasan dan arti website. Penjelasan dan arti website. Pengarangnya siapa? Biasanya kalau di web-web itu ada yang mengarang. Coba kita buka. Nih, kalau di merdeka.com kan reporternya Ani Mardatila. Berarti Ani Mardatila. Tapi kalau website seperti ini tidak ada reporternya, langsung Indo website. Indo website. Nah, seperti ini. Langsung. Terus publikasinya tahun berapa di sini? Dia di expose-nya tahun berapakah di sini? Jika tidak ada di expose seperti ini, tulis di sini tahun 2021. Nah, kemudian websitenya ini kita copy, Ctrl A, salin, kita masukkan ke sini, URL-nya baru di sini. Kapan kita mengakses? Tanggal 17 bulan 12 tahun 2021. Baru kita save. Muncul di sini Indo website. Nah, sekarang ketika ini
Jadi mau nggak mau karena ini kutipan tulisan orang, website adalah suatu halaman, jadi berdasarkan pengertian dari, kita kutip, insert citasi, go to Mendeley, si in the website ini kita cite, muncul. Berdasarkan pengertian, nah in the website 2021, website adalah, ini kita perbaikin hurufnya. Oke, sampai sini bisa ngikutin? Halo? Bisa, Pak. Dengarkan aja dulu ya. Bisa, Pak. Kalau kamu ngantuk-ngantuk, matikan aja kameranya. Biarkan aku ngoceh. Oke, ku lanjutkan. Nah, ini jadi daftar pustakanya nggak kayak gini lagi. Coba aku reference, insert bibliografi, klik, langsung muncul seperti ini. Langsung otomatis. Kita pilih ini. Misalnya ini tipenya nih berubah juga seperti ini. Kita pilih yang ini, berubah nanti modelnya jadi seperti ini. Ini tergantung bagaimana setiap kampus melakukan metode pengutipan sebuah daftar pustaka. Ini halaman websitenya kurang ini ya. Ininya kurang apa ya? Karena dia HTTP jadi agak nggak rapi. Coba kita coba cek lagi. Pengertian yang lain lagi, website berdasarkan teori yang lain. Coba saya ulangin, ini kita close. Nih, mengenal pengertian website, ketahui dan jenis fungsinya. Dari Mendeley, coba kita kutip lagi. Add entry manually, kita ambil dari halaman web page. Ini kita blok, salin, nah, baru kita paste. Dan usahakan nanti kalau mencari apa ya pengertian itu cari yang lengkap kayak gini nih, kapan dipostingnya, ya kan? Yang mengarang autornya, nama belakang dulu, Mardatila L-nya 1, nama depannya Ani. Nah, baru kita enter, tekan tab aja, publikasinya tahun berapa? Publikasinya di sini yang mempublikasinya merdeka.com. Tahunnya tahun berapa? 2021. Terus date aksesnya, kita mengaksesnya hari ini tanggal 17 bulan 12 tahun 2021. URL-nya kita copy, salin, baru kita paste di sini. Nah, sampai di sini bisa ngikutin? Halo? Bisa, Pak. Yang penting ada yang ngoceh aku tanya. Masalahnya aku nggak lihat muka bubuhanmu. Oke, ku lanjutkan di sini. Baru ini ku save. Nih, Mardatila Ani. Kita lihat lagi di sini. Ini kita copy. Nah, website adalah kumpulan. Ini karena ini ada link, jadi kita nggak usah atau kita biar linknya ini nggak ikut tercopy. Biasanya kan kalau di Word kita paste di sini. Ini kita belajar Microsoft Word juga nih, tapi ini penting. Nah, jadi nggak rapi seperti ini kan. Jadi ini kita Ctrl Z, kita gunakan aplikasi Notepad bawaan si Windows. Pasti di setiap Windows ada Notepad, baru kita paste. Nah, ini kita Ctrl A lagi, baru kita Ctrl X, baru kita paste di sini. Sampai di sini bisa ngikutin? EZ. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, ini terus istilah-istilah asing dalam penulisan ilmiah harus kita miringkan. Dan web ini kan istilah apa ya? Bisa istilah asing. Nah, jadi harus kita miringkan seperti ini. Karena ini istilah asing. Kecuali bahasa Korea sama bahasa Cina. Sudah jelas, bukan huruf Latin, nggak usah kamu miringkan. Termasuk bahasa Arab. Nah, di sini menurut apa? Kita cite. Nah, insert lagi. Bukan reference, insert citasi, go to Mendeley. Kita masuk Mardatila Ani, baru cite. Nah, menurut Mardatila, nah, website adalah
kumpulan, ini kita huruf kecilkan, nih, domain. Nanti otomatis di sini nih, seperti ini dia otomatisnya. Jadi apa ya? Enggak lagi kita melakukan ketik manual seperti ini. Oke, ini kalau ngambil rujukan dari website yang ada di sini. Bagaimana kalau kita ngambil rujukan dari buku? Nah, kalau ngambil rujukan dari buku, kita coba cari di sini e-book website. Nah, kita cari e-book. Kita cari e-book. Ini situs download. Nggak ada di sini ya, buku-buku ya. Kita gini aja. PDF. Nih, ini ada sebuah pdfdrive.com. Ini aplikasi untuk mendapatkan berbagai macam buku-buku digital yang berbayar tapi gratis. pdfdrive.com. Misalnya di sini materi website. Nanti ada buku-buku tentang website di situ. Dia mencari sedunia nih, pelajaran tentang website, membangun website dari awal. Cuman yang ini bahasa-bahasanya bahasa Inggris. Untuk buku-buku yang berbahasa Indonesia, kita cari yang misalnya sistem informasi akuntansi. Adakah buku-bukunya? Nih, ada kan? Nah, termasuk buku pengantar akuntansi. Kalian yang di semester 1 ini, semester 1, semester 2 ini harus kuat-kuat materi pengantar akuntansi, harus punya buku. Nah, buku-buku di sini harus kalian download. Tuh, pengaruh termasuk berbagai macam materi-materi bahan untuk mengerjakan makalah. Jangan lihat gambar-gambar di sini, ini iklan. Jadi harus mengendalikan pikiran, oke? Oke. Ini dari buku, kita cari pengertian website. Ada nggak ya di sini ya? Gini aja, kalau buku susah dicari, kita cari website adalah jurnal. Kata kuncinya seperti ini. Nih, kita ada jurnal. Biasanya jurnal ini karya ilmiah yang di dalamnya ada referensi atau sumber pengutipan. Kita buka sebuah jurnal, kita download. Ini juga kita download. Yang manakah yang duluan ke download? Kemudian semuanya lagi apa ya? Websitenya lagi down ini. Coba kita cari lagi. Ini sudah kebuka. Ini kusimpan di desktop. Simpan di desktop di luar filenya. Yang tadi juga ada yang satunya, kita simpan juga di desktop. Kita download. Kalau aku pakai IDM ya, download. Nah, kita coba buka salah satunya. Mudah-mudahan kalian masih semangat menyimak. Kita maksimalkan dulu nih. Ini ada teori-teori. Judulnya perancangan website sebagai media promosi dan informasi. Kita mau ngambil pengertian website dari tulisan ilmiah ini. Nah, adakah pengertian website? Kita lihat di sini. Seiring perkembangan teknologi, kita pengguna dituntut bisa berkompetisi. Kemudian teknologi informasi merupakan faktor pendukung yang sebenarnya emang TV ini emang kurang ajar. Itu namanya bagus-bagus sampai kejauhan kita TV yang sampai apa lagi keren obrolannya weh, keren. Nah, sebentar, sudah di-mute kan, dia hilap itu. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan, tetap santai semuanya. Tadi di sini, sampai mana tadi? Lupa gua. Teknologi informasi merupakan faktor efektif. Teknologi banyak digunakan, khususnya bidang website. Website mampu memberikan informasi menjadi efisien dan up-to-date. Website lebih mudah dihargain masyarakat di daerah. Sebagai contoh. Nah, ini bisa kita jadikan bagian dari cerita teori juga, bukan dari pengertian. Coba kita ambil. Kita select.
Kalau mau PDF pakai ini, aplikasi ini nih. Nih, pakai Nitro PDF Pro. Aplikasinya Nitro, kamu mau download, datang aja ke lab minta filenya sama aku, atau di lab ada Pak Rija bisa minta. Oke, ini ku copy, baru ku pastekan ke sini. Nah, jadi nggak langsung main di copy paste di Microsoft Word kayak gini, yang ada sakit kepalamu, ya kan? Biar ku undo. Jadi mau nggak mau kita mainkan di sini. Nah, oke, ini kita ambil karena kita mau mengutip ini. Nah, ini lagi kita kasih spasi. Jadi kalian tuh sebenarnya bikin makalah itu, kalau kalian serius memang 2 mingguan. Tapi kalau sistem kebut semalam, kayak makalah yang kalian kumpul kemarin, kalau menurutku itu kurang bagus atau kurang ilmiah. Karena memang belum diajarkan. Oke. Kemudian terus. Oke, ini kita copy, baru kita cut, baru kita pastekan di sini. Karena dia ibaratnya bagian-bagian awal. Nah, langsung huruf ganal, kita halusin. Kita kecilin ukurannya 12. Terus jenis hurufnya kita buat times aja dulu. Kemudian kita ginikan spasinya. Nah, ini biasanya kalau copy paste, kita perhatikan di sini, remove space after paragraph. Jadi ibaratnya ketika mau mengutip segala sesuatu itu, ini settingan dari Word-nya. Jadi kita pastikan semuanya kayak gini dulu. Sebentar. Saya miringkan, terus ininya saya kasih pakai kuas, biar sama yang lain. Pakai kuas juga, seperti itu. Nah, sekarang ini tulisan ini kan tulisan orang, bukan tulisan kita. Ini coba kita kutip sumbernya dari jurnal yang ini tadi ya, artikel 805. Caranya adalah di Mendeley ini kita add, atau saya ulang dulu, saya cancel, saya pilih add file. Nah, tadi kan ngambil di artikel 805 ya. Kita open, otomatis ini masuk dia, artikel 805-nya ini. Nih, double klik, nah, otomatis masuk. Yang mengarang tadi siapa? P.H. Siguan, Jurnal Nusantara. Dia ini otomatis langsung ngisi sendiri nih. Nah, ketika dia add file, dapat berupa file, ini lebih ilmiah lagi, dan ini lebih dipercaya. Bukan yang entry manually, karena dia tersitasi sama kita. Ini namanya proses mensitasi atau proses mengutip sebuah tulisan ilmiah. Oke, nah kita kembali lagi ke sini. Baru kita sitasi, bisa di dalam sini menurut siapa, tapi kalau satu kalimat diambil ini, kita mau kutipan siapa, kita tulis belakangnya. Klik di sini, baru insert reference, insert citasi, go to Mendeley, yang Hasiguan tadi kita side klik di sini, muncul seperti ini, Hasiguan 2018, otomatis di sini Hasiguan 2018. Oke, bisa ngikutin? Bisa, Pak. Ngantukkah ini semuanya nih? Jangan ngantuk dulu ya, karena aku masih segar. Semangat, Pak. Masih semangat, Pak. Semangat belajar. Karena ini terakhir kamu. Pak. Kemungkinan besar terakhir nih, bisa jadi libur-libur terus ke depannya. Minggu depan sudah apa nih? Libur kan? Hari ini sebagian teman-temanmu pada di gereja nih. Oke, kulanjutkan. Kulanjutkan lagi. Bagaimana mengutip dari dasar teori? Tadi kan aku susah cari buku tuh. Susah cari buku. Lupa ada PDF satu lagi ya. Kita masukkan PDF satu lagi, open. Nah, si ini juga masuk nih, biar jadi ininya. Nah, biasanya kalau dasar teori, pengertian-pengertian itu biasanya ada 3 orang yang menceritakan adalah, terus kita simpulkan sendiri. Biar saya lanjutkan dulu, kita ambil pengertian dari buku.
Di sini adakah pengertian website? Teorinya. Nah, nih ada buku nih. Bahwa menurut dimuat dalam jurnal Guntur Wibisono, Wahyu Eko Susanto, menurut pendapat Arif 2011-7. Bedanya jurnal atau karya ilmiah itu, kalau jurnal ini aja, tapi kalau buku pasti ada halamannya. Nah, kalau buku Arif 2011, kita turun ke bawah. Adakah namanya Arif? Adakah namanya Arif? Wah, ini nggak berurutan nih, A, B, C, D, E, E ya. Kita lihat. Arif 2011. Nggak ada. Oke. Kita coba cari artikel yang lain deh. Dari Josi Ahmad. Kita buka artikelnya. Kita nggak usah pakai aplikasi PDF Nitro ini. Karena sudah terintegrasi dengan Mendeley ini ya. Nah, kita lihat. Pengertian website di sini. Nah, ini. Website adalah kumpulan, di dalam ini halaman 1. Nah, kita lihat baris persatu Mendeley-nya. Rujukannya. Yang bagian ke-1, ini dia. William J. sama R. Sistem Informasi UMKM berdasarkan website. Ini nomor 1. Nah, ini bukunya. Kemudian kita coba kutip berdasarkan buku. Terus ini misalnya ini sebuah, oh ini jurnal bukan buku, nih jurnal, salah saya, cari yang buku, nah, ini susahnya nih kalau cari buku ya, kita lihat lagi yang tadi, kita cari sumber lagi yang di internet lagi yang lain, namanya kuliah kayak gini, pengertian website menurut para ahli. Klik. Nah, menurut Sibero 2013, nah, kita lihat bukunya buku apa ya. Sibero ini bikin buku apa ya. Bisa juga caranya seperti ini. Ya, tapi ini jangan, nih, Sibero nih. Web Programming PowerPack Mediacom. Ini bukunya dia. Nih, ini juga sama. Nah, ini menjadi buku. Nah, sekarang kita masukkan ke Mendeley, entry manually lagi, bukunya orang. Kembali ke library, add, kemudian di sini add entry manually. Tapi di sininya bukan dari buku. Mana buku? Ini buku dia. Nah, judulnya apa bukunya? Ini bukunya judulnya. Web Programming PowerPack. Ini kita salin. Kita pindahkan ke sini judulnya. Ctrl P. Penulisnya siapa di situ? Sibero Alexander FK. Jadi nama belakangnya dulu Sibero. Karena dia baru di sini Alexander. Kalau namanya panjang kayak gini, disingkat. Yang nama tengah-tengahnya itu FK titik seperti ini. Ini menyingkat. Jadi nama belakang sama nama depannya aja. Oke. Terus tahunnya tahun 2013. Kemudian di sini kotanya apa? Yogyakarta. Nih, otomatis ada. Kemudian publishernya apa? Publishernya di situ Mediacom. Ini kalau bukunya lengkap, biasanya kalau sama ISBN-nya dimasukkan, tapi kita nggak usah. Informasi ini cukup informatif. Kita save. Nanti kita citasi lagi pengertian websitenya tadi. Ini kita ambil, kita salin, kita pindahkan ke sini. Nah, tapi biar rapi, pindahkan dulu ke sini. Ctrl A, Ctrl V. Pindahkan dulu ke Notepad. Baru kita Ctrl A, Ctrl X. Baru kita pastekan seperti ini. Tapi karena ini belum tersitasi, nanti ini kita hapus. Tapi kita citasi dulu, masuk ke reference, insert citasi, go to Mendeley, kita pilih yang Sibero tadi. Yang Sibero ini, baru kita cite. Nah, otomatis, adakah Sibero sudah masuk? Oh, salah, Hasiguan. Kita hapus Hasiguannya. Terhapus nggak ini?
Kita insert lagi, kita ulang. Insert citasi, go to Mendeley. Mana si bro-nya tadi? Ini ya. Kita pilih, terus kita cite. Nah, baru muncul di sini si bro-nya. Tadi kita salah ngeklik. Maklum, sudah setengah, mau jam 10 ya. Oke. Jadi ini cara pengutipan. Dan halamannya, karena dia ada buku, ada halaman, di internet tadi ini halaman berapa tadi? Halaman 11. Kita tambah sendiri titik 2, halaman 11. Nah, baru ini keep manual edit. Oke. Nah, inilah apa ya? Penulisan ilmiah yang membuat segala sesuatunya itu terotomatisasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu enggak? Sebelum materi yang selanjutnya lagi aku. Karena kita masih ada waktu nanti sekitar 10-15 menit lagi ya. Baru kamu istirahat. Ada yang tanya atau lanjut? Jadi Pak itu Pak, Lanjut, Pak. lanjut aja Pak. Siapa duluan? Lanjut aja Pak. Silahkan, siapa duluan ngomong? Kalau misalnya Pak, kita bukunya itu buku apa? Bukunya itu buku fisik. Kalau buku fisik ya add entry manually, lebih enak lagi kan? Lihat dari bagian depan cover bukunya tinggal kita tulis kan? Oh gitu. Ya kan, tinggal ininya tulis berapa, tapi ininya pilihannya buku. Dan ini proses Mendeley ini kamu mau perkuliahan D3, mau per D4, wajib ini harus ada nanti ketika buat sebuah makalah. Dan semua dosen nanti mensyaratkan ke sini semua. Karena di universitas-universitas di dunia sudah menggunakan sistem seperti ini, bukan cuma di Indonesia. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang pengen bertanya atau kulanjutkan? Kenapa berdiaman nih? Oke. Coba kita lihat. Saya lanjutkan. Ini upload pilot. Sebentar. Kedengaran kah suara saya? Kedengaran Pak. Dengar, Pak. Takut Dengar, jadi Pak. putus ini. Masalahnya makanya aku minta feedback dari bubuhanmu nih. Harus ngomong terus ketika aku lanjut. Oke, sebentar. Aku lanjutkan lagi ya, sedikit lagi. Masalahnya kamu belajarnya sedikit lagi. Ini tadi upload pilot, gagal ngupload. Kita coba save as dulu, kita browse. Kita save-nya di desktop aja dulu. Tadi aku save di OneDrive-nya gagal. Kita save. Selanjutnya adalah istilahnya, ternyata di tulisan-tulisan ilmiah sekarang tidak boleh ada yang namanya plagiasi. Nah, untuk mencegah plagiasi, kita wajib melakukan proses ini, parafrase atau mensinonimkan. Seperti ada cerita tadi, berita di websitenya Universitas Mula Warman tadi, yang Fakultas Ilmu Sosial. Untuk karya ilmiahnya tidak boleh ada yang namanya plagiasi. Yang kita copy paste ini masih kategori plagiasi. Buktinya apa? Sebentar. Saya buka sebuah software, plagiarism checker. Ini kita close dulu. Oke. Oke, sebentar. Oke, sudah lihat? Lihatkah? Sudah, Pak. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut, ini sebentar saya minimize, ini sudah tidak penting. Kita coba cek tulisan kita tadi, mensitasi tadi, kita open. Sebentar, dia lagi buka, membaca, terus dipastekannya ke sini nanti. Nah ini, coba kita analyze.
Nah, ketika kita membuat karya ilmiah ke depannya, dan ini ibaratnya kerja seorang mahasiswa, tuh lihat, ternyata ketahuan tuh ngambil dari mana ya, 100% ngambil dari website ini, 90% ngambil dari website ini. Nih. Kemudian tadi, nah, dari Indo website semuanya ngambil. Menurut si Beronya ngambil dari Starbase, kemudian ngambil dari ini. Nah, yang paling aman adalah ketika lambang hijau gini. Kalau ini artinya apa? Ada namanya plagiasi. Total plagiasinya yang kita lihat di sini ada berapa persen? Kita lihat secara umum. Tulisannya 67% terduplikat, sumbernya dari sini. Nah, supaya proses duplikasi ini tidak ada, jadi tulisan-tulisan yang kita kutip itu harus diparafrase. Begitu ceritanya. Sebentar saya close. Jadi, tulisan tadi yang di sini mau nggak mau ceritanya harus kita ceritakan ulang. Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Dan ini kepentingannya pada saat apa? Kepentingannya pada saat nanti menyusun skripsi atau tugas akhir. Jadi kalau untuk sementara ada tugas-tugas makalah, tidak dituntut yang namanya memparafrase. Memparafrase itu website adalah kita ganti. Website ialah, ya kan? Suatu kita ganti sebuah halaman web, ya kan, yang saling berhubungan. Ini kita ganti dengan saling berhubungan. Itu mau tidak mau memparafrase supaya tidak ada plagiasinya. Atau kita gunakan sebuah software atau fasilitas online. Nah, di sini ada namanya parafrase. Parafrase online. Nih, namanya editpad.org. Nah, nanti kalian wajib ini ke depannya, nanti rekamannya ada di YouTube. Mungkin 4-3 tahun ke depan, kalian harus nonton lagi kalau kalian bingung memparafrasekan. Di sini, di website ini, secara online ini, tulisan-tulisan kita, daripada kita capek, kita copy ke sini. Nah, ini kita copy. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Tempel. Nah, baru Word-nya jadikan apa? Parafrase bahasa Indonesia, kita parafrase. Jadi dia otomatis mencari kalimat-kalimat sinonimnya. Misalnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI online, ya kan? Nih pencarian. Misalnya di sini kita cari pengertian website. Emang KBBI ada website? Tuh, tidak ada karena bahasa Inggris ya. Kita misalnya di sini halaman. Kita cari sinonimnya halaman apa? Tuh, pekarangan, lembaran. Jadi kita bagian muka dari lembaran. Jadi ibaratnya kita mencari sinonim-sinonimnya. Kita lihat sebentar, kembali ke sini. Oke, bisa lihat? Nah, ini kalimatnya berdasarkan definisi Indo website. Website adalah halaman, jadi di ini ialah diganti adalah, ya kan? Yang saling berhubungan. Ini namanya proses memparafrase. Kita lihat tingkat plagiasinya. Ini kita lihat. Bisa juga dari sini cek. Nih, kita cek ya. Kita cek plagiasinya, kita klik. Berapa persen? Jadi nggak pakai software yang dari laptop terinstall secara otomatis online. Bentar. Nah, ini dia. Tuh. Yang ini masih nih berisi kumpulan informasi berupa teks, gambar, video. Semuanya ini nggak masalah ya. Tapi intinya sudah 56%. Nah, jadi dia dapat dari mana sumbernya tuh? Pendekatan dari mana? Jadi memparafrasekan, jadi kita kalau di bawah, seharusnya di bawah 30% sih. Tapi ini contoh doang. Nah, ini penggantinya sih cerita di atas. Kita pastikan kayak gini. Nah, dan ini proses mengutip ini tidak secara ilmiah tidak akan menyalahi aturan.
Kecuali kamu merubah-rubah isi kitab suci, itu nggak boleh. Tapi yang jelas di sini inilah proses parafrase yang kedepannya di mata kuliah pengantar aplikasi komputer, pengantar ilmu komputer ini penting untuk kusampaikan. Karena kedepannya kamu akan ketemu sama hal-hal seperti ini. Oke, jadi bukan cuma tulisan seperti ini yang utama kan, bukan copy paste juga, tapi bagaimana parafrasekan, mencari menceritakan dengan cara kita sendiri. Oke, sampai di sini dulu yang pengen ku sampaikan. Ada enggak yang ditanyakan dulu? Kira-kira. Pak, misalnya ngutip dari buku itu diparafrase juga. Kalau zaman sekarang karena terlalu banyak skripsi plagiasi, jadi semuanya dari buku, dari jurnal, bahkan dari halaman website harus diparafrasekan. Jadi mahasiswa di zaman sekarang ini kerjanya nggak kayak zaman dulu. Harusnya semakin canggih teknologi kan, kalian semakin dimudahkan. Nah, karena terlalu mudah itu, mahasiswa itu enak, apa-apa copy paste. Nah, makanya dibuat sedetail ini, termasuk cara mengutipnya, menggunakan software ini, bikin daftar pustaka otomatis, dibuat kalian memang diajak berpikir. Jadi wajib intinya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Kok kutipan tidak boleh sama, Pak? Jadi buat apa kita taruh menurut misalnya M. Sudiarjo, komputer adalah, misalnya itu nggak boleh sama gitu, Pak. Jadi bukan tidak boleh sama, kita cari pengertian, misalnya komputer adalah seperangkat alat elektronik, ya kan? Kita ganti, komputer adalah suatu kumpulan perangkat. Nah, jadi seperangkat tuh kita ganti kumpulan perangkat. Dan mengutip sekarang memang aturan baku di perguruan tinggi harus diparafrasekan. Aturannya, kalau perguruan tinggi, apalagi kayak universitas yang terbaik di Indonesia, pokoknya semuanya tuh. Makanya kalau zaman dulu itu perdebatan, akhirnya kesimpulannya yang tidak boleh diubah-ubah isinya kitab suci. Sementara karya-karya ilmiah, selama masih menceritakan artinya, harus diparafrasekan untuk mencegah plagiasi. Jadi serumit itu sekarang. Kalau zaman dulu aku kuliah, aku ngerjakan skripsi, ngerjakan tesis S2, aku nggak ada sistem seperti ini. Dan ini mulai berlaku kurang lebih 3 tahun terakhir. Dan mulai berlaku wajib ke mahasiswa zaman sekarang, sampai ke anak cucu. Semengerikan itu kuliahmu. Yo, ada lagi? Jadi cuma kutipan doang, apa yang diparafrase? Iya, kutipan. Makanya di tingkat minimalnya biasanya kalau S1 itu 30%-an atau 40% minimal kan. Tingkat plagiasinya 60%-nya kita dari parafrasenya. Tapi kalau level S3 orang yang cari doktor itu harus 20% ke bawah. Wah, semengerikan itu pokoknya. Oke, ada lagi yang nanya? Enggak ada, selesai sudah perkuliahan kita ini. Terus ujiannya awal bulan Januari ya, saya belum bikin soal ujian. Saya juga belum mau kalian buat makalah sebenarnya mau saya kasih tugas, kalian revisi makalahnya, kalian baikin kutipannya. Terus dari kutipan itu dipersingkat aja makalahnya 4-5 lembar aja. Yang penting kalian ngutip, daftar pustakanya gunakan Mendeley. Tapi sepertinya nanti aja, karena kalian sudah sering saya kasih tugas. Jadi ini materinya sekedar mau nggak mau kamu belajar tanpa saya tugaskan. Karena ini materi penting. Jadi tidak ada penugasan lanjut bikin makalah apa, kalian nikmati aja nanti sampai jadwal ujian. Oke, ada lagi yang pengen ditanya? Karena minggu depan tuh tanggal 24 sampai 31 sudah libur, makanya saya minta bikin jam tambahan duluan. Halo? Manusia? Jadi libur aja, Pak. Jadi libur sudah, Pak. Iya. Libur lalu.
Libur COVID lagi kapan itu Pak? Nggak tahu lagi, nggak usah kamu pikirkan. Yang penting aku bisa mancing ke Hulu Mahakam liburan. Oke. Kalau memang sudah kayak gini, coba Bang buka semuanya kameranya. Aku pengen lihat orang-orangnya. Malu Pak. Nggak usah pakai jilbab kalau malu. Coba lihat kameranya. Ini ada yang guring di bantal, ya kan? Yang penting masih bisa senyum bubuhanmu. Coba kulihat orang-orangnya. Masalahnya ini 5 kelas nih, 66 orang. Ya, ada yang masih berhanduk kan? Oke. Bisa handuk kah, berselimut? Oke dah, kalau gitu. Jadi materi-materi pengantar teknologi informasi aku cukupkan. Perkuliahan kita 1 semester ini, kita berapa kali pertemuan nih? Kurang lebih hampir 16 kali pertemuan biasanya 1 semester, dan kebanyakan sambil tugas. Mudahan ke depannya materi-materi penting ini, karena ini pengantar ya, mata kuliah pengantar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, Word. Habis itu ini aplikasi komputer, dasar-dasarnya kayak mana install, kayak mana backup data secara online. Kemudian yang terakhir ini agak berat memang, cara pengutipan. Makanya kemarin ku kasih tugas makalah dan ku bikin kalian kumpul print supaya kalian agak kerasa gitu. Nah, ternyata makalah kalian kurang ilmiah. Oke, terus saya mohon maaf kalau dalam 1 semester nggak maksimal mengajar, karena kalau online biasanya 40 menit, lewat 40 menit tuh beleng-beleng sudah bubuhan. Tahu beleng-beleng? Beleng tuh heng-heng kepalamu. Oke dah, kalau gitu. Ada lagi yang pengen ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri perkuliahan kita. Sampai jumpa di, siapa tahu aku ngajar mata kuliah di Excel atau database nanti ke depannya di kelas kalian. Oke, nggak ada? Oke, kalau tidak ada, Pak. Nah, kalau nggak ada, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan tahun baru bagi semuanya dan merayakan Natal bagi teman-teman yang non-Muslim. Jadi manfaatkan waktu libur kalian buat ibadah. Aku akhiri ya. Selamat malam semuanya. Malam Bapak. Terima kasih. Menyenangkan. Sungguh saya dapat banyak ilmu Pak. Ya, aku mau mancing lagi. Terima kasih atas ilmunya.